Ilusi di balik layar. Mengapa kita selalu membeli mimpi murah? Di negeri ini, mimpi selalu dijual dengan harga promo. Kita hidup di pasar yang penuh etalase ilusi. Coba lihat sekeliling kita. Produk skincare menjanjikan wajah cerah dalam 7 hari. Pil diet mengiming-imingi tubuh ramping tanpa keringat dan tanpa usaha. Ini bukan cuma soal gaya hidup. Bahkan, ranah politik pun meniru pola dagang itu. Kebijakan publik disulap menjadi iklan serum anti penuaan, dengan efek samping yang disembunyikan dalam huruf kecil di pojok brosur. Kita disuruh percaya pada janji manis, sambil mengabaikan potensi bahaya yang tersembunyi. Pertanyaannya, mengapa kita begitu rentan terhadap janji-janji semacam ini? Apakah kita memang sebuah bangsa yang lebih suka berfantasi daripada berhadapan dengan realitas pahit? Mari kita selami lebih dalam. Bagaimana promo mimpi ini telah dipertontonkan di panggung sejarah bangsa ini, dari masa lalu hingga hari ini, dan mengapa kita seolah tak pernah belajar. Ingatkah Anda pada tahun 2002? Saat itu, Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar begitu yakin bahwa ada emas Prabu Siliwangi di Batu Tulis, Bogor. Konon, emas itu bisa melunasi utang negara 36,4 miliar AS$, angka yang sangat fantastis, dan tentu saja, sangat menggoda. Bayangkan, utang luar negeri sebesar itu bisa lunas hanya dengan menggali tanah. Sebuah narasi yang sempurna untuk membangkitkan nasionalisme dan harapan instan. Ekskavasi pun dilakukan dengan rasa hikmat, seolah kita sedang mengadakan ritual nasionalisme, mencari pusaka yang akan menyelamatkan kita dari krisis finansial yang mencekik. Media massa memberitakan dengan antusias, memicu euforia kolektif. Hasilnya, tanah kosong, nol besar, tidak ada emas, tidak ada solusi instan. Tapi anehnya, kita tetap tersenyum. Mengapa? Karena di negeri ini, mitos seringkali lebih memikat ketimbang akuntansi yang jujur dan rasional. Kita lebih suka percaya pada dongeng heroik daripada kenyataan angka-angka yang pahit. Ini bukan sekadar anekdot. Ini adalah cerminan dari kecenderungan budaya kita yang kuat terhadap narasi heroik, bahkan ketika ia berlawanan dengan fakta paling dasar sekalipun. Kita membiarkan diri terbuai oleh narasi kebesaran masa lalu, alih-alih membangun fondasi yang kuat di masa kini. Era kepemimpinan SBY juga menghadirkan kisah serupa, Banyu Geni, di mana air dihipnotis menjadi bahan bakar. Publik pun memuja penemuan ini, seolah kita telah menemukan kunci untuk mengatasi masalah klasik bangsa, subsidi BBM yang menjadi iblis bagi APBN. Harapan melambung tinggi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana keputusasaan ekonomi bisa membuat kita membuang logika ilmiah. Ribuan ahli fisika dan kimia di seluruh dunia belum berhasil mengubah air menjadi bahan bakar murah. Namun di sini, seseorang mengklaim telah melakukannya dengan hipnotis. Dan kita percaya. Namun, ketika kotak Banyu Geni itu akhirnya dibongkar, yang terlihat hanyalah kabel dan varia. Sebuah penipuan sederhana yang terkuak. Sebuah eksperimen yang tidak mampu direplikasi dalam kondisi terkontrol. Tapi apakah kebohongan itu memalukan? Ironisnya, tidak. Mengapa? Karena bangsa ini punya satu kesaktian unik, kemampuan memaafkan penipuan yang dikemas dengan harapan. Kita rela mengabaikan nalar demi sebongkah janji palsu, seolah-olah kebutaan kolektif adalah harga yang harus dibayar demi secercah harapan palsu. Ini bukan hanya soal kesadaran ilmiah, tetapi juga soal akuntabilitas publik yang lemah. Kita terlalu cepat mengagumi dan terlalu lambat mempertanyakan. Kemudian datanglah tahun 2020. Nama SoftBank melambung, membawa janji investasi 100 miliar AS$ untuk Ibu Kota Nusantara, IKN. Angka yang fantastis. Sebuah mega proyek yang digadang-gadang akan mengubah wajah peradaban. Nama-nama besar seperti Masayoshi Son, Tony Blair, dan Mohammed bin Zayed diarak seperti nabi ekonomi yang akan membawa kita ke tanah perjanjian kemakmuran. Presiden pun meyakinkan publik bahwa ibu kota baru ini tidak akan menggerus APBN. Ini adalah narasi sempurna tentang modernitas, tentang visi jangka panjang yang seolah-olah mengatasi keterbatasan finansial negara. Namun, apa yang terjadi? Pada tahun 2022, SoftBank tiba-tiba pergi, meninggalkan kita seperti kekasih yang lupa janji di altar. Sebuah tamparan keras bagi narasi optimisme yang berlebihan. Dana yang dijanjikan menguap begitu saja,
meninggalkan pertanyaan besar tentang kelayakan proyek raksasa ini tanpa dukungan investor asing yang signifikan. Dan kita, seperti biasa, hanya sibuk mencari mitos baru untuk mengganti luka lama, seolah-olah pengulangan adalah takdir yang tak terhindarkan. Apakah kita tidak pernah belajar dari sejarah? Apakah kita tidak sadar bahwa janji-janji sebesar ini perlu diiringi dengan due diligence yang ketat dan rencana cadangan yang matang, bukan sekadar kepercayaan buta pada reputasi belaka? Kini, kita bicara tentang Danantara, yang lahir dengan jargon klise, tidak membebani APBN. Sekilas ini terdengar baik. Siapa yang tidak suka solusi tanpa beban? Tapi benarkah? Ini sebenarnya sekadar memindahkan bom waktu ke ruang gelap off balance sheet, di mana ia tidak terlihat dalam laporan keuangan pemerintah secara langsung, namun tetap menjadi potensi kewajiban di masa depan. Asian Development Bank 2023 bahkan sudah memperingatkan keras. SPV seperti ini rawan menelurkan contingent liabilities, utang tersembunyi yang tak pernah dibicarakan secara transparan kepada publik. Ini adalah trik akuntansi, bukan solusi ekonomi fundamental. Namun kita terlalu sibuk memoles angka-angka dengan bedah akuntansi agar tampak cantik di hadapan rating agensi internasional. Kita lebih peduli pada citra daripada kesehatan finansial jangka panjang. Seolah-olah, selama laporan keuangan terlihat bagus di permukaan, masalah di bawahnya tidak perlu diselesaikan. Apakah ini sebuah kebijaksanaan finansial yang canggih, atau hanya bentuk penipuan yang lebih canggih? Meminjam dari masa depan untuk menutupi ketidakmampuan di masa kini? Pertanyaan ini harusnya menghantui setiap pembuat kebijakan. Kita bangga dengan surplus neraca perdagangan internasional selama 60 bulan sejak 2020. Ini seperti wajah yang dipoles make up tebal. Di luarnya tampak cantik dan mengesankan. Tapi di bawahnya terdapat luka menganga, defisit jasa. Ini adalah ironi modern yang sering kita abaikan. Kita mungkin surplus dalam penjualan komoditas mentah atau barang manufaktur sederhana. Tetapi dalam ekosistem ekonomi digital global, kita adalah konsumen, bukan produsen. Logistik, transportasi, finansial, asuransi, hingga teknologi digital kita, semuanya berada di tangan asing. Data center, server, sebagian besar berdiri di bawah bendera Google Cloud dan AWS. Ini bukan sekadar preferensi pasar, ini adalah ketergantungan struktural. Kita tak lebih dari penyewa di rumah data milik orang lain. Segala transaksi kita, interaksi kita, bahkan kebiasaan kita, terekam dan diolah di server yang bukan milik kita. Jadi, apakah surplus barang ini benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi kita, atau hanya ilusi yang menutupi ketergantungan digital yang semakin dalam dan kerentanan kedaulatan data yang semakin besar? Inilah hidden cost dari ekonomi digital yang sering luput dari perhatian. Mengapa kita begitu mudah percaya pada janji kosong? Pertanyaannya, mengapa kita begitu mudah percaya pada ilusi-ilusi ini, pada janji-janji yang berulang kali terbukti kosong? Data berbicara keras. Survei OJK 2022 menunjukkan literasi keuangan kita hanya 49,7%. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Hampir setengah penduduk tidak memahami konsep keuangan dasar. Bagaimana mungkin kita bisa membuat keputusan ekonomi yang rasional jika fondasi pengetahuannya saja goyah?